Hari ini yang bergabung baru 37 orang, ya sambil nunggu yang lain. 37 orang. Oke. Iya, minggu lalu kita udah masuk ke teorema sisa ya. Hari ini kita akan belajar tentang teorema faktor. Nanti setelah teorema faktor ini baru saya bahas yang kemarin UK 345 ya, yang kalian masih bingung. Tuh. Nah, kita langsung masuk ke materi selanjutnya aja ya, teorema faktor. Karena kan ini udah berapa orang yang masuk? 36. Baru separuh ya. Udahlah, nggak apa-apa ya. Yang terlambat nanti bisa melihat rekaman belajar kita hari ini ya. Yang lain, suara saya udah kedengaran semua ya? Dengar, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, sip. Dengar, Ya, Bu. terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke teorema faktor ya. Nanti setelah ini baru kita bahas UK, EP, sama EK-nya ya. Nah, masuk ke teorema faktor. Terakhir kan kita sudah sampai di teorema sisa ya. Jadi teorema faktor itu gini, misalkan kita punya suatu fungsi fx, di mana fx ini adalah suatu suku banyak. Nah, dia bilang di sini x min a itu adalah faktor dari si fx tadi, dari suku banyak, jika dan hanya jika fa sama dengan 0. Jika dan hanya jika itu artinya berlaku bolak-balik. Jadi, kalau x min a itu faktor, maka fa-nya sama dengan 0. Kalau fa-nya sama dengan 0, maka x min a adalah faktornya. Gitu. Jadi dia berlaku bolak-balik. Nah, kenapa dia jadinya fa sama dengan 0? Ini sebenarnya masih ada kaitannya sama yang kemarin teorema sisa ya. Jadi kalau di suatu fungsi, kita tahu bahwa fungsi bisa kita tulis sebagai hasil dikali pembagi tambah sisa. Gitu kan ya. Ini sama aja seperti bilangan biasa. Ya, misalkan saya punya 52, bisa saya tulis sebagai 8 kali 6, gitu ya, tambah 4. Berarti ini hasil, ini pembagi, ini sisa. Nah, bisa juga kalau misalkan di sini 48, maka saya bisa tulis 8 kali 6 tambah 0. Artinya, kalau misalkan sisanya 0, berarti si pembagi tadi, ini, 6 ini pembaginya ini adalah faktornya. Faktor dari 48. Gitu. Jadi kalau misalkan, ini kan sisa ya. Kan sisa itu yang belakang ini sama juga nilai fungsinya kan. Jadi kalau FA sama dengan 0, maka X min A adalah faktornya. Jika X min A adalah faktornya, maka FA-nya sama dengan 0. Jadi dia berlaku bolak-balik. Nah, sekarang contohnya misalkan ya. Misalkan ada suatu fungsi fx, ini ada suku banyak fx, x kuadrat min 1 dikali x kuadrat min 4. Mau diuraikan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya, kalau diuraikan dia jadi suku banyak berderajat 4 ya. Kita mau ngecek nih, misalkan dari kelima faktor ini, manakah yang merupakan faktor dari suku banyak fx. Maka cara ngeceknya adalah, kan ini x min 1, berarti A-nya 1. Kalau x plus 1 berarti A-nya min 1 dan seterusnya. Nah, kita cek nih, X min 1. Berarti kita cek F1 nilainya berapa. Kalau kita masukin ke sini, berarti kan 1 min 1, 0. 0 kali 1 min 4, hasilnya 0. Berarti yang ini nilainya 0. Karena nilai F1-nya sama dengan 0, nih, F1 sama dengan 0, berarti ini merupakan faktornya. Gitu ya. Terus kita masukin F min 1. F min 1, kalau kita masukin ke sini, ya, F min 1, berarti dia jadi min 1, min 1, min 2 ya. Min 1 kuadrat 1, 1 min 1, 0. 0 kali ini 0 juga. Berarti ini faktornya juga. Gitu. Sekarang kalau kita cek F min 2. Min 3, harusnya min 3 nggak sih, Bu? Kan min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat kan 1. 1 kurang 1, 0. 0 kali min 3, 0 kan? Oh iya. Ya, 0 ya. Kalau min 2 masukin ke sini, min 2 kuadrat berarti 4. 4 kurang 1, 3. Min 2 kuadrat, 4. 4 kurang 4, 0. 0 kali 3, di sini tetap 0. F min 2, 0, berarti ini faktornya juga. Kalau X min 2 masukin ke sini sama ya. Nanti masuk F2-nya nilainya 0 juga. Sedangkan kalau F4, kalau kita masukin ke sini, berarti nilainya 15 kali
15 kali 16 min 4, 12 ya. Ini tidak sama dengan 0. Berarti yang terakhir, ini bukan faktornya. Jadi dari 5 faktor ini, 1, 2, 3, 4, itu merupakan faktor dari suku banyak fx. Gitu. Itu jadi buat ngecek mana yang merupakan faktornya. Sampai sini, ada yang mau tanya? Oke, buat yang baru bergabung, jadi kita masuk ke teorema faktor ya. Teorema faktor. Saya ulangin. Jadi misalkan kita punya suatu suku banyak fx, ya suku banyak fx, maka di sini kita punya teorema faktor x min a itu akan menjadi faktornya fx jika dan hanya jika itu nilai fa sama dengan 0. Maksudnya apa? Jadi x min a ini akan jadi faktornya kalau nilai fa-nya 0. Atau misalkan diketahui nih fa-nya 0, oh berarti x min a itu adalah faktornya. Jadi kebalikan. Ini sama dengan ini, jika ini maka ini, atau jika yang ini maka ini. Gitu. Ya. Jadi contohnya misalkan ada suku banyak ini, x kuadrat min 1 kali x kuadrat min 4. Kalau mau kita uraikan jadi x pangkat 4, min 4x kuadrat, min x kuadrat, plus 4 gitu ya. Nah, ini kita mau ngecek nih dari keempat, kelima faktor ini, mana yang merupakan faktornya, mana yang bukan. Cara ngeceknya gimana? Misalkan x min 1 faktornya atau bukan, kita cek aja f1 nilainya berapa. F1 berarti masukin ke sini kan? F1 nilainya 0, oh berarti ini faktornya. F min 1, 0, oh berarti juga faktornya. F min 2, 0. F2, 0 juga. Berarti ini, keempat ini faktor. Sedangkan F4 nilainya tidak sama dengan 0. Oh berarti X min 4 itu bukan faktor dari si suku banyak ini. Gitu. Oke, mengerti? Kalau udah, saya lanjut ya. Ke contoh berikutnya. Bentar Bu, saya SS dulu. Oke, sip. Perlu Bu, catat dulu Bu. Ya, ya, ya. Udah Bu, makasih Bu. Ya. Fokus ya. Oke. Nah, contoh yang berikutnya. Jadi, misalkan gini. Ini saya ngambil dari UK ya. Misal X min A ini ada di UK 1. Nomor 5. Misalkan ini X min 4 itu faktor dari, ini adalah faktor dari suku banyak 2x pangkat 4 min 9x pangkat 3 tambah 5x kuadrat min kx min 4. Ya, misalkan ini kita punya suku banyak. Terus dia bilang x min 4 itu adalah faktornya. Yang ditanya nilai k-nya ini berapa. Nah, berarti kan berdasarkan si teorema sisa tadi, teorema faktor tadi, kalau x min 4 itu adalah faktornya, maka f4 nilainya sama dengan 0. Itu ya. Maka tinggal kita masukin ke sini. 2 kali 4 pangkat 4, dan 9 kali 4 pangkat 3, ditambah 5 kali 4 kuadrat, min k kali 4, 4k, min 4 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti nanti ini 16 kuadrat, 256 kali 2, 512 dikurang 4 pangkat 3, 64 kali 9, berapa? Bentar. Ada yang baru masuk. Bentar ya. Ya, lanjut ya. Misalkan ini 576 ditambah 16 kali 5, 80, min 4K, min 4 sama dengan 0. Gitu ya. Nanti di sini kita tinggal cari nilainya. Berarti 512 dikurang 576 tambah 80 dikurang 4 ya. Berapa ini? 512 dikurang. Waduh, itu berisik banget suara siapa tuh?
12, Bu. 12 ya? 12 min 4K sama dengan 0. K-nya sama dengan 3 berarti ya? Nah, gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Enggak? Enggak nih? Benar ya? Enggak ada yang mau tanya ya? Halo, ada yang mau tanya enggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke. Kok udah lemes banget sih? Enggak, Bu. Oke ya. Belum Kita lanjut. sarapan, Bu. Aduh, belum sarapan. Padahal udah jam 10. Ya udah sambil makan nggak apa-apa lah. Sambil makan nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini teorema faktor. Sebenarnya teorema faktor intinya cuma ini aja. Nah, kalau kamu nanti baca di buku itu, apa lihat di buku cetaknya ya, sebenarnya penjelasannya panjang banget. Tapi sebenarnya untuk yang teorema faktor tadi ya, yang tadi doang cuma X min A itu adalah faktornya jika dan hanya jika FA sama dengan 0. Ini saya hapus ya. Bentar saya SS, Bu. Oh iya. Iya, Kak. Udah. Makasih, Bu. Ya, oke. Nah, yang selanjutnya, kalau kita punya persamaan suku banyak ya, maka kita bisa mencari akar-akar dari si suku banyak tersebut. Jadi suku banyak itu, persamaan suku banyak itu gini. Jadi misalkan fx itu suatu suku banyak ya, maka nanti akar-akarnya itu adalah kalau misalkan fx sama dengan 0, maka nilai-nilai x yang memenuhi ini itu adalah akar-akar dari suatu suku banyak ya. Jadi kalau suku banyak itu kan misalkan kita punya suku banyak ini fx sama dengan ax pangkat n tambah misalkan ini an ya. an-1 pangkat x pangkat n-1 dan seterusnya. Suku banyak ini. Nah, nanti di sini jika jumlah koefisien suku banyak sama dengan 0, maka x-1 adalah faktornya. Atau kalau x-1 berarti x sama dengan 1, ini adalah akarnya. Gitu. Yang kedua, jika jumlah koefisien ganjil sama dengan jumlah koefisien genap, maksudnya koefisien pangkat ganjil sama pangkat genap ya, maka mau beli tahu bulat. Ya, gitu. X+1 adalah faktornya. Atau X sama dengan min 1 adalah akarnya. Ini ya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Nah, jadi kalau misalkan nanti kita punya suatu persamaan suku banyak, di mana dia jumlah koefisiennya sama dengan 0, maka udah pasti x-1 atau x-1 itu adalah faktornya. Ya. Atau kalau x-1 faktor, berarti kan x sama dengan 1 itu akarnya ya. Gitu. Kalau jumlah koefisien ganjil sama dengan... Makanya aku kasih suara itu ya. Iya. Nah. Kamu mau beli berapa? 2.000. Ya. Aku nggak beli. Ya. Nah, jika x+1 jumlah koefisien genap sama dengan jumlah koefisien ganjil, maka x+1 itu adalah faktornya. Ya, ingat ini ya. Jadi jumlah koefisien genap, kalau misalkan jumlah koefisien genap sama dengan ganjil, maka x+1 itu adalah faktornya. Contoh ya. Ini udah saya mau di SS dulu. Iya, Bu, benar. Ya. Udah, Bu. Sampai bunyi kedengeran.
Udah, saya hapus ya. Oke. Nanti ini ada di UK 5. Ya. Di UK 5. Kemudian Yes. Cinta nggak bisa masuk, Bu. Oh iya, iya. Tadi perasaan udah saya admit semua. Aiko juga tadi udah. Nepin. Dijati. Yang baru masuk, maaf ya. Saya tidak melihat tadi. Erta. Oke, udah ya. Yang baru gabung, ikutin aja dulu ya. Nanti kalau misalkan ketinggalan yang materi awal, nanti bisa lihat rekaman, apa namanya, ininya, rekaman belajar kita. Oke, lanjut ya. Jadi tadi ingat persamaan suku banyak, itu jadi kalau misalkan satu suku banyak fx sama dengan 0, maka akar-akarnya itu adalah si pembuat nolnya ya. Jadi yang nilai x yang membuat si suku banyak tadi nilainya jadi 0, nilai fungsinya. Nah, yang perlu kita ingat tadi, kalau misalkan jumlah koefisiennya sama dengan 0, maka x min 1 itu adalah faktornya. X min 1 ya, atau x sama dengan 1. Sedangkan kalau jumlah pangkat genap sama dengan jumlah pangkat ganjil, maka x plus 1 itu adalah faktornya. Ya. Contoh misalkan kita mau ngecek nih. Kita mau cari tentukan akar-akar dari, ini ada di UK 5, misalkan nomor 3, x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 11x min 2 sama dengan, min 12. Min 12 sama dengan 0. X pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 11x min 12 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita menentukan akar-akarnya, maka kita cek nih, ya, jumlah koefisiennya berapa? Koefisiennya kan 1 tambah 2 tambah min 11 tambah min 12. Gitu ya. Berarti dia jumlahnya berapa nih? 1 tambah 2, benar ya? Soalnya mana sih? Oke. 1 tambah 2 min 11 min 12 ini tidak sama dengan 0 kan ya? Ya, karena tidak sama dengan 0, berarti yang pertama tadi yang x min 1 itu bukan faktornya. Ini bukan faktornya berarti ya. Bukan faktornya. Nah, sekarang kita lihat pangkat ganjilnya. Pangkat ganjil berarti yang pangkat 3 sama yang pangkat 1 ya. Kalau dijumlah jadi 1 min 11, nilainya 10. Yang pangkat genap itu 2 sama min 12. 2 ditambah min 12, 10. Berarti jumlah pangkat ganjil sama dengan jumlah pangkat genap. Artinya, x plus 1 adalah faktornya. Bu, itu 1 min 11 bukannya min 10, Bu. Kenapa? Oh iya, sorry. Min 10. Ini min 10, ini juga min 10 ya. Min 10 kan? Sama ya. Jadi pangkat genap sama pangkat ganjilnya jumlahnya sama. Nah, karena jumlahnya dia sama, berarti x plus 1 adalah faktornya. Atau x sama dengan min 1 adalah akarnya. Maka akarnya dia yang pertama itu adalah x sama dengan min 1. Jadi kalau kamu masukin ke sini, min 1, itu kalau kita substitusi nilainya ya. Min 1 pangkat 3, min 1 ditambah 2, tambah 11, min 12. Nilainya sama dengan 0. Ini f min 1 nilainya sama dengan 0. Maka tadi f min 1, x sama dengan min 1 adalah akarnya. Itu akar yang pertama. Nah, terus gimana cara cari akar yang lain? Maka kita bisa pakai corner. Ini ya, 1, 2, min 11, min 12. Ya. Ini kalau kita bagi sama min 1, gitu ya. Nanti turun 1 kali min 1, tambahin 1, kali min 1, min 1, min 12, 0. Sisanya 0, artinya ini adalah faktornya. Nah, hasilnya kan ini, x kuadrat tambah x min 12, maka tinggal kita faktorin. X plus 4, x min 3. Berarti faktornya dia adalah, nanti ada 3. Yang pertama min 1, yang kedua x sama dengan min 4, yang ketiga x sama dengan 3. Maka ketiga angka ini, min 1, min 4, dan 3, adalah faktor dari suku banyak, adalah akar-akar
dari suku banyak X pangkat 3 tambah 2X kuadrat min 11X min 12 sama dengan 0. Begitu? Ngerti? Ada yang mau tanya? Gafrel, Naris, tadi Naris sudah masuk. Ibu, cara nentuin X plus 1 sama X min 1-nya gimana, Bu, tadi, Bu? Oke, jadi gini, saya ulangin ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan suku banyak, cara nentuin akar yang pertama kali adalah, cara pertama ya, kita ngecek jumlah koefisiennya dulu. Kalau misalkan jumlah koefisiennya sama dengan 0, maka X plus 1, X min 1, itu di catatan yang tadi ya. Kalau misal, saya ulangin pelan-pelan. Kalau misalkan jumlah koefisien sama dengan 0, ya, misalkan kita jumlah nih koefisiennya semuanya sama dengan 0. Oh, berarti X min 1 itu adalah faktornya. Atau, kalau X min 1 faktor berarti X sama dengan 1 adalah akarnya. Gitu. Yang kedua, kalau misalkan jumlah dari koefisien pangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien pangkat genapnya sama, maka nanti X plus 1 adalah faktornya. Atau X sama dengan min 1 adalah akarnya. Nah, di suku banyak ini, kita ngecek nih. Pertama, kita jumlahin koefisiennya. Oh, ternyata jumlah koefisiennya itu 1, tambah 2, tambah min 11, tambah min 12, itu tidak sama dengan 0. Oh, karena nggak sama dengan 0, berarti X min 1 itu bukan faktornya. Beralih yang kedua, kita lihat pangkat ganjil sama pangkat genapnya. Yang pangkat ganjil, koefisiennya 1. Yang ini koefisiennya min 11. Berarti kalau kita jumlah, jadi min 10. Ya kan? Yang pangkat genap, kalau kita jumlah, sama min 10 juga. Nah, berarti kan ini jumlah pangkat genap sama dengan jumlah pangkat ganjilnya. Berarti berdasarkan yang tadi, kalau jumlah pangkat genap sama dengan jumlah pangkat ganjil, maka X plus 1 itu adalah faktornya. Atau X sama dengan min 1 adalah akarnya. Gitu. Nah, di sini apa? Ayo bang, yakin lagi bang. Oh iya, makasih ya, Dek. Ayo bang. Ya, Ayo bang. makasih ya, Dek. Maaf ya, iklan. Nah, lanjut lagi. Berarti di sini, tadi karena di sini pangkat ganjil sama dengan pangkat genap, berarti kan dia jadinya salah satu faktornya dia adalah X plus 1. Atau akarnya adalah X sama dengan min 1. Ini udah pasti min 1 nih. Kalau nggak percaya, ngecek aja nih, X sama dengan min 1, masukin ke suku banyaknya. Ternyata nilainya sama dengan 0 kan? Oh, berarti benar. Min 1 ini adalah akarnya. Gitu ya. Nah, terus gimana cara cari yang lain? Maka kita bisa menggunakan cara corner. Yang ininya min 1 taruh di sini. Koefisien dari suku banyaknya 1, 2, min 11, min 12. Berarti ini 1, 2, min 11, min 12. Ya. Kita bagi sama ini, min 1. X plus 1 ya, ini jadi min 1 kan? Nah, ini kita turunin kayak biasa. 1 kali min 1, min 1. Tambahin. Jadi 1 kali min 1, min 1. Tambahin. Min 12 kali min 1 jadi 12. Tambahin 0. 0 kan sisanya 0. Artinya tadi memang ini adalah akarnya kan? Nah, hasilnya kan yang ini. Berarti hasilnya kita faktorin lagi. Dapatlah ini. Gitu. Gimana? Ngerti? Oke, Bu, paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, sip. Pradana ya tadi ya? Budian, Ya? itu Nah. kita harus nyari pakai Horner juga atau kayak nggak harus pakai Horner? Sebenarnya pakai pembagian biasa nggak apa-apa, boleh juga. Jadi kan tujuan kita itu mau cari akarnya kan ya. Kalau misalkan cari akar, berarti kita harus tahu salah satu akarnya dulu. Jadi misalkan gini, sebenarnya nyari akar itu sama, konsepnya itu sama kayak bilangan biasa. Misal nih, kamu punya angka 48. Kamu mau cari faktornya dia itu berapa aja sih? Berarti kan dia bisa kita bagi berapa nih? 2 kan ya? Kalau dibagi 2 kan sisanya 0. Ya nggak? Berarti di sini faktor yang pertama itu 2. Makanya di sini 48-nya kita bagi sama 2. Hasilnya berapa? 24 kan? 24-nya ini bisa kita faktorin lagi. Iya. Gitu. Nah, yang tadi itu kayak gitu sama. Jadi, si suku banyaknya kita bagi dulu sama yang tadi.
X plus 1 kan, kita bagi. Kalau pakai cara Horner kan kalau dibagi X plus 1, berarti di sini kita tulisnya min 1 ya. Atau kalau misalkan mau pakai cara biasa, yang pakai tanda kayak pembagian gitu, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa sama juga. Gitu. Bu, Enggak, maksud saya itu kan yang di atas tuh kan nggak ketemu X plus 4X min 3-nya. Berarti setelah pakai cara yang di atas harus pakai Horner atau enggak pembagian yang biasa, Bu? Iya, betul. Harus pakai Horner atau enggak cara pembagian biasa. Karena kan kita mau mencari akar-akar dari si suku banyak tadi. Gitu. Oke, Bu. Jadi kita cari faktornya. Jadi sampai si suku banyak bisa difaktorin. Ya, Pak. kalau X min 1 sama X plus 1 bukan faktornya gimana? Oke, good. Pertanyaannya bagus. Jadi misalkan, kalau misalkan ternyata ini nggak memenuhi, yang ini juga nggak memenuhi. Saya ambil contoh ya, misalkan ada di mana nih? Ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu ya, atau mau di SS dulu? Enggak. Kalau udah di SS? Udah. Udah ya? Ya. Oke. Jadi misalkan, ini saya hapus ya. Nah, kan tadi acuan kita itu cuman di X plus 1 sama X min 1 doang ya. Sekarang kalau misalkan saya punya suku banyak, bentar, saya nulis soalnya dulu ya. Misalkan gini, saya punya suku banyak X pangkat 3 min 3X kuadrat min 4X tambah 12. Itu ya. Misalkan kita punya suku banyak ini, X sama dengan. Terus kita mau cari akar-akarnya dia itu berapa aja. Nah, yang paling utama biasanya kita cari yang tadi kan. Misalkan Febri cek nih, X sama dengan 1. Ya. Cek jumlah koefisien ya. Jumlah koefisiennya 1, min 3, min 4, plus 12. Ini nggak sama dengan 0. Ya, berarti X min 1 bukan faktornya. Ini bukan faktor. Tidak sama dengan faktornya. Terus kalau kita cek koefisien ganjilnya, 1 min 4, ini min 3. Koefisien genapnya min 3 tambah 12. 9. Nggak sama juga. Berarti X plus 1 bukan faktornya juga. Ya nggak? Nah, terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara nyarinya? Maka caranya kita lihat angka paling belakangnya. Di sini 12 kan? Nah, faktor dari 12 itu kan bisa 2, ya, plus minus 2, bisa plus minus 3, bisa plus minus 4 kan? 6 juga bisa ya? Plus minus 6 juga bisa kan? Ya. Ya nggak? Nah, maka nanti yang kita cek itu salah satu dari sini. Salah satu dari faktornya. Misalkan ambil aja, misalkan X sama dengan 2. Jadi kayak coba-coba, iya emang kayak gitu caranya. Jadi misalnya kita ambil nih X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, kita cek F2 nilainya berapa. Masukin nih. Berarti kan 8 min 3 kali 4, 12, min 4 kali 2, 8, tambah 12. Nilainya 0 kan ya? Nah, karena F2 adalah 0, maka 2 ini adalah akarnya. Dapat akar yang pertama. Gitu. Cara berikutnya kita Horner lagi. 1, min 3, min 4, 12. Kita bagi 2 di sini ya. Karena tadi 2 itu akarnya. Kalau misalkan nih masukin 2, ternyata nggak sama dengan 0, ya udah berarti ini bukan faktornya. Cek lagi min 2 gitu. Sampai ketemu, Bu. Iya, betul, sampai ketemu. Salah satu dari si faktor-faktor ini. Gitu ya. Nah, ini berarti 1 kali ke sini 2, min 1 kali 2, min 2, min 6 kali 2, min 12, min 0. Itu ya. Maka nanti di sini hasilnya itu adalah X kuadrat min X min 6. Tinggal kita faktorin, X min 3, X plus 2. Maka akarnya dia adalah X sama dengan 3, X sama dengan min 2, nih ya. 3, min 2 sama ini. Jadi akarnya ada 3. Gitu. Nanti Febri. Ya. Ya, Bu. Yang lain ada yang ingin bertanya?
Halo. Udah ngerti? Ada yang mau tanya nggak? Oke, kalau enggak saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Nah, yang ini udah saya hapus ya? Atau mau contoh lagi? Contoh lagi? Oke, contoh lagi ya. Ini hapus dulu. Ya, saya ngambil dari UK aja ya. Oke, misalkan gini. Jika X sama dengan 1 adalah akar dari ini UK 5 nomor 9. Dia bilang gini, jika X sama dengan 1, X sama dengan 1 adalah faktor dari suku banyak X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 2X min 4B sama dengan 0, maka akar yang lain adalah berapa? Nah, berarti kalau ini, kan X sama dengan 1 adalah faktor. Berdasarkan teorema sisa, berarti F1 nilainya sama dengan 0, kan? Teorema faktor. Maka tadi F1-nya sama dengan 0, ya. F1 sama dengan 0, masukin ke sini. 1 min 3 tambah 2 min 4B sama dengan 0. Ini ya. Berarti min 4B sama dengan 0. Berarti B-nya 0. Ini ya, saya salah gitu nggak sih? 1 min 3 tambah 2. Ini. Nah, berarti B-nya 0. Maka fungsinya itu adalah 1 min 3, 2, 0. Kita bagi sama 1. 1 kali 1, 1. Min 2 kali 1, min 2. Ini 0 ya. 0 kali 0, 0. Sisanya 0. Maka di sini hasilnya adalah X kuadrat min 2X. Ya. Maka faktornya adalah X kurung X min 2. Berarti faktor yang lain adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Gitu. Jawabannya ini. Berarti akar yang lainnya itu 0 sama 2 ya. Nah, gitu. Gampang kan teorema faktor? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, bisa. Bisa ya, bisa ya. Bisa, Wah, Bu. Michael baru masuk. Azka juga Bisa, nih. Bu. Bisa ya. Oke. Kita lanjut ke bagian paling terakhir. Hubungan akar-akar dengan koefisien suku banyak. Udah? Ini saya hapus. Jadi biar nanti kita punya waktu buat bahas UK 3, 4, 5, 6 juga, EP, EK ya. Sampai jam 12 kan jam saya. Kalau misalkan nge-zoom-nya sampai 1,5 jam atau 2 jam, kuotanya masih cukup. Tadi kemarin yang mana? Oh, aduh, benar-benar. Ini jangan saya hapus ya. Chip sebentar. Sebentar ya. Ya. Ini bagian paling terakhir ya, hubungan akar-akar dengan koefisien. Yang ini. Suku banyak. Ya. Ini ada di buku cetak halaman 144 ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari yang pertama, misalkan kita punya suku banyak fx sama dengan an x pangkat n tambah an-1 kali x pangkat n-1 tambah seterusnya sampai di sini a0 x pangkat 0 gitu ya. Kalau misalkan kita mau cari yang pertama jumlah dari akar-akarnya. Jumlah dari akar-akarnya sama saja misalnya bukan ini sama dengan 0 ya, persamaan. Jumlah akar-akarnya itu akan sama dengan minus an-1 ini a n-1
Jadi koefisien dari suku ke N-1 dibagi, di sininya AN. Itu kalau jumlah akar-akar. Yang kedua, kalau jumlah dari hasil kali setiap dua akar. Maksudnya gimana? Jadi misalkan gini, dua akar. Maka dia yang ketiga, kalau jumlah sama ya, kali setiap 3 akar. Maka di sini minus AN-2, AN-3 per AN. Sampai seterusnya. Jadi kalau misalkan yang terakhir, dia mau cari jumlah atau hasil kali semua akar. Semua akar, itu dia nanti jadi min 1 pangkat N kali AN, A0 berarti. N min N, A0 dibagi AN. Nah, gini. Jadi kalau misalkan jumlah akar-akar itu misalkan gini, ada suku banyak nih, suku banyak. Dia punya akar, misalkan akar-akarnya P, Q, sama R. Gitu. Nah, kita mau jumlah nih, jumlah akar-akarnya, berarti P tambah Q tambah R. Kalau cara biasa, kan kita cari dulu nih akar-akarnya ya, pakai yang cara kayak tadi kan, kita cari akarnya berapa aja, terus sudah dapat akarnya, ya kita jumlahin, P tambah Q tambah R berapa nilainya. Gitu. Kalau kita pakai rumus ini, ya, maka kita tinggal lihat koefisien aja, tanpa harus mencari akar-akarnya, P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa. Gitu. Ya. Yang kedua, jumlah hasil kali setiap dua akar. Misal, akar-akarnya P, Q, sama R. Berarti kalau ini jumlah yang ditanya itu P tambah Q tambah R ya. Kalau jumlah hasil kali setiap dua akar, berarti dia PQ tambah PR tambah QR. Nah, ini nilainya bisa pakai ini. Jadi koefisien dari yang pangkat. Boleh nggak bisa masuk, Bu. Mana, Le? Oh iya, sorry. Makasih ya. Udah? Halo Ale, selamat bergabung. Ale dengar suara saya? Hai Ale, mana dia? Kok nggak nyaut? Oke. Ada yang bertanya kah? Lanjut ya. Vira, udah. Oh, udah sip. Nah, yang baru bergabung, oke. Kita lanjut ya. Ini bagian paling terakhir dari si suku banyak ini. Nah, jadi kalau misalkan jumlah setiap 3 akar, kalau akarnya P, Q, sama R, berarti kan cuma P kali Q kali R kan? Cuma satu, berarti nyari P, Q, R-nya aja. Kalau akarnya 4, misalkan P, Q, R, S. Maka nanti jumlah 3 akarnya P, Q, R, tambah P, Q, S, tambah Q, R, S, tambah P, R, S, dan seterusnya. Itu jumlahnya pakai rumus ini. Jadi itu hubungan koefisien dengan hubungan akar-akar dengan koefisien dari suku banyak. Kalau masih bingung, kita masuk ke contoh. Yang diingat ini ya, min 1 pangkat N. Oh, ini jumlah hasil tadi semuanya. Jadi kalau kamu lihat nih, jumlah satu akar, AN-1 bagi AN. Bawahnya AN semua ya, AN semua. Kalau jumlah satu akar, AN-1. Jumlah dua akar, AN-2. Jumlah 3 akar, AN-3. Nah, setiap yang ganjil, itu dikasih minus. Kan 1 ya, jumlah satu akar, berarti sini minus. Kalau jumlah 2 akar, enggak, ininya plus. Kalau jumlah 3 akar, ini minus. Dan seterusnya. Udah. Hapus nih. Contoh ya. Bu. Oke. Susah, Bu. Udah ya. Oke, ini saya hapus ya. Oke. Contoh misalkan gini.
saya punya cukup banyak persamaan polinom x pangkat 3 min 3x kuadrat min 4x plus 12 sama dengan 0. Misalkan dia punya akar-akar P kisang R. Akar-akarnya P kisang R. Kita mau cari P tambah Q tambah R. Nilainya berapa? Yang kedua mau cari, yang pertama ya. Yang kedua mau cari PQ tambah PR tambah QR. Nilainya berapa? Yang ketiga kita mau cari P kali Q kali R. Itu nilainya berapa? Atau boleh satu lagi misalkan seper P tambah seper Q tambah seper R. Gini. Nah, berdasarkan yang tadi, kalau kita mau cari jumlah, ini kan berarti AN min 1 ya. Berarti kan di sini ada A4, A3, A2, A1. Ya. Sampai ke A0 ya. 3, 2, 1, 0. Selain ini bukan 4 berarti ya. Nih, A3, A2, A1, A0. A3 itu apa? A3 itu adalah koefisien dari X pangkat 3. Jadi ini kan koefisien dari X pangkat 3-nya 1-nya, A3-nya. A2-nya min 3, A1-nya min 4, A0-nya 12. Gitu. Nah, kita ingat yang tadi, kalau misalkan jumlah setiap akar ya, atau jumlah dari akar-akarnya itu rumusnya tadi AN min 1 kan? Dibagi AN. Ya, AN min 1. Karena N-nya itu 3, berarti ini kan dia jadi min A2 per A3. Berarti di sini tinggal minus dari A2 dibagi A3. A2-nya berapa? A2-nya min 3. Berarti ini 3 per 1. Maka jumlahnya adalah 3. Sampai sini ngerti nggak? Halo, mengerti tidak? Bu. Bingung, Bu, bingung. Bingung. Oke, ulangin ya. Ini saya harus dulu, sebelum pakai yang ini. Jadi gini, kan kita mau menghitung hubungan akar-akar. Ini kan jadi kalau suatu persamaan suku banyak, dia punya akar-akar kan. Nah, kita mau menghitung nih hubungan akar-akarnya. Maksudnya hubungan apa? Bisa aja penjumlahan, perkalian, penjumlahan dari perkalian setiap dua akar, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menghitung hubungan si akar-akar tadi itu menggunakan koefisiennya aja, tanpa perlu mencari akar-akarnya berapa aja sih, gitu. Ya, kalau misalkan kita ngitung akarnya nih, misalkan mau pakai cara menghitung akar, bisa nggak? Bisa, boleh. Misalnya ini, kalau cara yang tadi kan kita ngitung dulu nih akarnya berapa aja. Yang jelas ini sama kayak tadi ya faktornya. Ini 1 bukan, min 1 juga bukan ya. Karena jumlah akarnya, jumlah koefisiennya bukan 0, jumlah ganjilnya tidak sama dengan jumlah genapnya. Maka kita cek kayak yang tadi ya, F2. Kalau kita cek F2 berarti sini kan 8 min 12 min 8 tambah 12 sama dengan 0. Maka akar yang pertama adalah 2, gitu kan ya, pakai cara yang tadi. Terus pakai Horner, 1, min 3, min 4, 12. Sini 2. 1 kali 2, 2. Tambahin min 1. Kaliin min 2, min 6, min 12, 0. Yang berikutnya X kuadrat, min X, min 6. Sama dengan 0. Berarti faktornya X min 3, X plus 2. Berarti akar-akarnya adalah X sama dengan 3, X sama dengan min 2. Berarti kalau kita buat sebagai PQR, P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 3, R-nya sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, kalau kita mau cari P tambah Q tambah R, berarti kan 2 tambah 3 tambah min 2 ya. Berarti nilainya 3. 2 tambah 3 min 2. Sama dengan 3, itu jumlahnya. Nah, kalau PQ tambah PR tambah QR, berarti PQ, P kali Q 6. Tambah P kali R, min 4. Tambah Q kali R, min 6. Berarti nilainya min 4. P kali Q kali R, berarti 2 kali 3
kali min 2. Gitu ya. Berarti nilainya min 12. Terus yang terakhir, 1/P tambah 1/Q tambah 1/R. Berarti 1/R. Setengah tambah 1/3 min 1/2 ya. Nilainya sama dengan 1/3 nih nilainya. Karena ini habis ya. Nilainya 1/3. Nah, ini kan kalau dengan cara kita menghitung akarnya dulu, baru kita ngejumlahin misalkan P tambah Q tambah R dan seterusnya. Cuma permasalahannya adalah tidak semua suku banyak itu faktornya bilangan bulat. Bisa aja bilangannya pecahan, akarnya gitu ya. Akarnya pecahan. Nah, untuk memudahkan kita kalau mau cari hubungan dari si akar-akarnya, kita pakai yang tadi. Gitu. Yang ini udah, kalau udah saya hapus. Saya mau ngebandingin kalau kita pakai rumus yang AN tadi. Gimana? Ngerti nggak? Ngerti, Bu, ngerti. Ngerti ya? Ngerti, Bu. Oke. Ngerti, Bu. Gimana, Bu? Yang ini, yang sebelah kanannya saya hapus dulu ya. Bu Dian. Ya. Cara dapat 2-nya gimana, Bu, tadi, Bu? Yang ini 2. Kenapa 2? Iya, akarnya. Iya. Oh iya. Nah, gitu nanya dong. Jadi gini, Raka. Kan tadi kan cara nentuin akar, kita pakai yang X sama, kita pakai lihat koefisiennya ya. Kalau jumlahnya 0, berarti akarnya 1. Kalau jumlah yang genap sama yang ganjil sama, berarti akarnya min 1. Nah, sedangkan ini dua-duanya enggak. Jumlahnya enggak 0, terus pangkat ganjil sama pangkat genapnya jumlah koefisiennya enggak sama juga. Terus dapat dari mana 2 ini? Nah, ini kan belakangnya ini 12 nih. Ya, 12-nya itu kita cari faktor dari 12. Berarti kan 12 itu faktornya bisa 2, plus minus 2, bisa plus minus 3, bisa 4, bisa 6 kan? Nah, kita cek salah satu dari angka-angka ini. Ceknya gimana? Misalkan kamu cek sama dengan 2, berarti X2, kalau dia sama dengan 0, berarti dia akarnya. Gitu. Atau misalnya ngecek sama dengan min 2. Kalau cek min 2 boleh nggak? Boleh, sama aja. Nanti kalau misalkan dimasukin min 2, lihat nilainya 0 nggak? Kalau misalkan 0, oh berarti itu salah satu akarnya. Gitu. Nah, kalau 1 udah ketemu, ini sama dengan 2, maka angkanya ini bisa dipakai buat di corner di sini. Gitu ya, 2-nya di sini. Udah deh, nanti kalau misalkan udah dapat kan, tinggal difaktorin, dibagi kan, hasil baginya tinggal difaktorin. Maka dapat akar-akar yang lain. Gitu. Oke, Bu, makasih, Bu. Nah, ada lagi? Sorry, buku siapa? Udah ya, yang ini saya hapus ya. Lanjut ke pakai cara yang AN tuh, Bu. Oke, siap, Febri. Nah, sekarang kalau pakai AN, jadi ini tadi seperti ini. Oke, sekarang kalau pakai yang AN ya. Jadi ingat, kalau misalkan jumlah satu akar, berarti kan tadi AN-1 dibagi AN gitu ya. Kalau jumlah 2 akar, AN-2 dibagi AN. Jumlah 3 akar, AN-3 dibagi AN, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan jumlah 1 akar, ini kan 1 akar nih. Kan tadi rumusnya kalau jumlah 1 akar itu AN-1 dibagi AN. Ya, dimana di sini kasih minus, karena dia 1 itu ganjil. Nah, AN-1 itu apa? AN-1, kan ini kan AN-nya itu N-nya 3 ya. Derajat dari suku banyaknya, berarti AN itu 3. A3-nya 1. A2-nya itu min 3 di sini ya. Terus A1-nya min 4. A0-nya sama dengan 12. Gitu. Berarti kalau AN-1, berarti kan A, N-nya 3 ya. Berarti ini sama dengan min A2 dibagi A3. A2-nya berapa? A2-nya min 3. Berarti min 3 per 1 sama dengan 3. Sama kan? Kayak ini. Jadi kadang kalau kita cuma ditanya P tambah Q tambah R, kan kalau pakai step yang tadi kita panjang tuh ya, cari masing-masing akarnya dulu, dapat akarnya baru kita jumlahin. Sedangkan kita bisa nih pakai cara yang lebih simple. Asalkan kamu ingat kalau jumlah masing-masing satu akar itu berarti AN-1 dibagi AN, di sini dikasih minus. Gitu, dapatnya 3, sama ya. Sekarang kalau jumlah 2 akar, kalau jumlah 2 akar berarti AN-2 dibagi AN. Karena tadi N-nya 3, maka ini jadi 3 min 2, 1 ya. A1 per A3.
A1-nya berapa? A1-nya min 4. Min 4 per 1 sama dengan min 4. Maka jumlah setiap dua akar adalah min 4. Sama ya. Gitu. Yang terakhir jumlah 3 akar. Berarti kalau jumlah 3 akar, di sini minus lagi. AN min 3 dibagi AN. AN min 3, N-nya kan tadi 3. Berarti A 3 min 3 jadi min A0 dibagi AN. A0-nya berapa? 12. Berarti ini min 12 dibagi 1. Jadinya min 12. Sama kan? Nah ini. Gitu. Nah yang terakhir nih, kalau 1/P tambah 1/Q tambah 1/R. Kan tadi di sana nggak ada tuh ya. Rumusnya kan cuma 1 akar, 2 akar, 3 akar. Kalau kayak gini gimana? Maka bentuk ini kita ubah. 1/P tambah 1/Q tambah 1/R kan kalau kita samain penyebut, ini jadi PQR ya. Terus yang ini jadi PQR bagi P, atasnya sisanya QR. Tambah, ini bagi ini, PR. Tambah PQ. Ini jumlah 2 akar, berarti min 4. Yang bawah jumlah 3 akar, min 12. Maka hasilnya 1/3, sama kayak yang ini. Begitu. Mengerti? Ngerti, Bu. Ibu, itu N-nya bisa 3 dari mana? N-nya 3 dari mana? Karena ini adalah suku banyak berderajat 3, maka N-nya itu adalah 3. Kalau misalkan nanti soalnya itu X pangkat 5, oh berarti N-nya 5. Gitu. Kalau dia misalkan 2X pangkat 4, bla 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 bla, oh berarti dia suku banyak berderajat 4, maka N-nya sama dengan 4. Oke, Bu. Oke. Vira dari tadi masuk nggak bisa-bisa ya. Ibu, Ya, kalau misalkan yang rumus AN min 4 per AN itu kalau misalkan dia itu derajatnya paling tinggi 4 ya, Bu? iya betul. Jadi dia yang AN min 4 itu berarti derajatnya harus 4. Karena kalau derajatnya 3 ya nggak bisa. Kan dia akar-akarnya, jadi kalau dia pangkat 3, itu akar-akarnya itu maksimal 3. Paling banyak 3. Nah, sedangkan kalau dia pakai rumus yang AN min 4, itu kan jumlah 4 akar. Ya itu nggak mungkin karena akarnya cuma 3 gitu. Maka kalau pangkat 3 maksimal di sini. Pangkat 4 maksimalnya di AN min 4. Pangkat 5 maksimalnya di AN min 5. Gitu. Bu, jadi pokoknya N itu ngeliat dari pangkatnya itu, Bu. Iya, betul. Lihat dari pangkat tertinggi ya. Pangkat tertinggi si suku banyaknya. Jadi Oke, misalkan Bu. dia nulisnya gini. Ini apa sih? Ini kadang dia nulisnya nggak di depan ya. Misalkan min 3x kuadrat, min 4x, tambah x pangkat 3 plus 12. Tetap aja pangkat tertingginya itu si pangkat 3 tadi. Cuman jarang sih. Biasanya pasti yang pangkat paling tingginya taruh di depan. Kayak mentos lah. Lagi. Dah. Ada lagi yang mau tanya? Halo? Halo. Ada yang mau tanya lagi kah? Iya, Ya? kalau misalkan yang ditanya jumlah hasil kali semua akar, Jumlah hasil kali? hasil kali semua akar yang Hasil kali semua akar berarti ya ini, P kali Q kali R. Kan akar-akarnya PQR. Berarti hasil kali akar-akarnya, hasil kali semua akarnya P kali Q kali R. Berarti itu sama dengan jumlah yang 3, jumlah perkalian 3 akar. Bingung nggak? Bingung ya? Halo? Nih, ini kalau udah saya hapus dulu. Udah nih, yang ini. Halo? Udah, Bu. Bentar ya, ini saya hapus ya. Jadi gini, maksudnya tadi siapa yang nanya? Hai, betul. Nevin. Siapa tadi yang nanya? saya, Bu. Saya. Oke. Jadi misalkan gini, dia tanya berapakah hasil kali semua akar-akarnya. Nah, kalau dia pangkat 3, berarti akar-akarnya itu ada 3. Ya, kita asumsikan berarti kan maksimumnya 3. Berarti kalau dia bilang
hasil kali semua akar-akarnya. Oh, berarti itu P kali I kali R. Nah, ini kan berarti jumlah 3 akar. Nah, maksudnya jumlah perkalian 3 akar. Kenapa jumlah perkalian 3 akar sama dengan hasil kali akar-akarnya? Itu kan yang pertanyaannya. Ya enggak? Iya, Mbak. Ya, kan ini kan tadi kalau di situ dia bilangnya jumlah hasil kali setiap 3 akar kan? Setiap 3 akar. Iya, iya. Kenapa di sini yang ini sama dengan hasil kali semua akar? Semua akar. Padahal kan dari kalimatnya aja beda ya. Jadi gini. Kalau untuk pangkat 3, kan pangkat 3 itu akarnya cuma P, I, sama R kan? Maka jumlah dari hasil kali setiap akar, setiap 3 akar, ya yang bisa dikali cuma P kali I kali R doang kan? Nggak bisa dipakatik lagi. Beda dengan ketika misalkan akar-akarnya itu ada 4. Ini untuk yang berderajat 4 ya. P, Q, R, sama S misalkan. Maka jumlah hasil kali setiap 3 akarnya, maka dia bisa jadi PQR, tambah PQS, tambah PRS, tambah PRS, dan seterusnya. Nah, ini namanya jumlah hasil kali setiap 3 akar. Gitu. Jadi dia bisa diacak-acak jadi beberapa nih, PQR, PQS, PRS, dan seterusnya. Sedangkan kalau akarnya cuma 3, ya udah cuma PQR doang kan. Makanya jumlah hasil kali setiap 3 akar untuk yang derajat 3 itu pasti sama dengan hasil kali semua akarnya. Ada yang ngunyah, jangan kenceng banget. Ya, Bu Dian. Ya. Berarti itu cuma berlaku buat di pangkat 3 doang ya? Iya, jadi kalau di pangkat 3, hasil kali semua akar itu akan sama dengan jumlah hasil kali setiap 3 akar. Kalau di pangkat 3. Kalau di pangkat 4, nanti hasil kali semua akarnya berarti pakai AN-4 per AN. Gitu. Kalau hasil kali untuk akar-akarnya misalkan dia ada 5, derajat 5 ya. Berarti kan nanti akar-akarnya ada 5. Kalau dia minta hasil kali semua akar-akarnya jadi min AN-5 per AN. Aduh, ayah tadi digoyang. Udah gitu. Gimana yang lain? Mengertikah? Ini materi sudah selesai ya. Kita tinggal PAT aja berarti. Ulangan harian dulu deh, penilaian harian yang keempat dulu. Ulangannya mau digabung semuanya atau mau dipecah? Biasa gitu, Bu. Hah? Gak usah ulangan lah, Bu. Oh, Gitu, Bu. saya udah ditagih sama Bunian mana nilainya gitu. Jangan lupa mulu sih, Bu. Bu, jangan, Bu. Bu, kalau diulangan di rumah Nanti masuk. biaya rapotnya dari mana? Ngapain aja, Bu. Hah? Sekolah aja, Bu. Saja, Bu. Kan udah bagi rapot, Bu. Sekolah aja. Bu, PAT-nya online apa enggak, Bu? Tergantung kondisi kita ya. Kalau kondisinya sudah membaik, kita PAT-nya di sekolah. Bisa PAT lah, Bu. Capek, Bu. Ibu emang udah fix masuk tanggal 19, Bu? Apa enggak? Belum tentu, kan kita masih melihat kondisi kan. Kan PSBB aja sampai tanggal 23 kan? Ya udah mundur satu semester aja, Bu. Ya Allah. Bu wajib. Udah, ini ada yang mau tanya dulu nggak? Atau kita lanjut ke bahas tadi UK 5 tuh ada yang nanya tadi. Belajar mulu dah, Bu. Kenapa Febri? Bu, saya mau ngerjain literasi, Bu. Sabar, Bu. Mau ngerjain literasi? Literasi apaan? Geografi? Gila, aneh, Bu. Literasi kumpul jam 2. Terus belum ngerjain? Ntar aja, Bu. Oh, literasi mulu sih, Bu. Ya, Iya, Bu, literasi mulu, Bu. yang hari ya literasi ya. Oh, Bu, bosan, Bu. Literasi, Bu. Membaca. Kan saya baca ya, Bu, setiap hari. Iya. Ya udah ini saya hapus dulu ya. Aku Biar kita bahas UK 3, 4, 5 tadi yang ditanyain, nanti kalau itu bisa udahan. Karena kasihan nih kalau misalkan yang pakai WPN, kalau yang pakai WhatsApp hapus ya. Aduh, itu siapa sih namanya? Enak banget tuh. Afril, Bu. Gafrel ya? Gafrel. Jangan cuma makanan aja yang ngantuk ya, Frel. nggak ada memang.
Apa sih nuduh aja kalau lagi nyimak ya? Makan juga nggak apa-apa, Frel. Enggak, Bu. Halal Saya kok, halal. lagi Nggak puasa. Frel. Kalau bulan puasa tuh. Nggak Frel. ngunyah permen. Oh, ngunyah permen. Ya udah, ayo lanjut ya. Kita bahas ke, tadi ada yang nanya UK 5 yang minggu lalu ya. UK 5 nomor berapa nih? 456, Bu. Kalau ini nomor 456. Kalau yang nomor 5 itu emang harus dikerjain ya, karena ada soalnya yang missing. Nomor 4. UK 5 nomor 4. Ini. Ada yang udah dapet, setahu saya. Yang udah dapat berapa jawabannya? Nyaut. Berapa, Febri? Nomor 4 jawabannya ABCDE. Apa jawabannya A? A, Bu. A. Bukan, Bu. Apa? Raka apa? B. B. Oh iya. Oke, kita bahas ya. Nomor 4. Jadi dia bilang suatu suhu banyak jika dibagi X kuadrat min X, sisanya adalah 3X plus 4. Jadi kalau Fx dibagi X kuadrat min X, itu sisanya adalah 3X plus 4. Yang berikutnya, ini saya mute dulu lah. Suaranya mengganggu nih, suara ngunyah. Yang berikutnya, kalau Fx dibagi X kuadrat tambah X min 6, maka sisanya itu adalah 2X plus 5. Gini. Yang ditanya sisa pembagian Fx kalau dia dibagi oleh X kuadrat tambah 2X min 3. Ini sisanya apa? Gitu ya. Nah, kita ingat di teorema sisa. Teorema sisa, kalau misalkan suatu fungsi Fx dibagi X min A, maka sisanya sama dengan FA. Itu kan ya? Artinya nilai FA itu sama dengan nilai SA. Ini di teorema sisa gini ya berarti. Nah, sekarang kita lihat di sini. Fx dibagi X kuadrat min X. Berarti X kuadrat min X-nya bisa kita tulis X min 1 kali X ini ya. X kali X min 1. Artinya, kalau ini dibaginya X sama X min 1, kita bisa lihat F0 sama F1. Ya. Berarti nanti kalau dia dibagi kan sisanya ini nih. Maka nilai F0 itu sama dengan nilai sisa kan? Nilai S0. F1 nilainya sama dengan S1. Sampai sini ngerti nggak? S0-nya berapa? S0-nya berarti masukin ke sini. 3 kali 0 tambah 4. Berarti sini 4. F1, 3 kali 1 tambah 4. 7. Ya. Kalau dibagi ini, berarti ini X plus 3, X min 2. Berarti kan F min 3 sama F2. Ya. F min 3 sama dengan S min 3 kan? F2 sama dengan S2. Nah, karena yang ini sisanya ada di sini, maka dimasukinnya ke sini sisa yang ini, bukan sisa yang atas. Tinggal kita masukin S min 3 berarti min 6 tambah 5, min 1. S2 ke sini ya, 9. Nah, sebenarnya ini nggak perlu dicari semua, nggak apa-apa. Kita lihat dari sini, ini kan fungsi ini dibagi X kuadrat tambah 2X min 3 ya, sisanya. Sisanya berarti kan itu Sx-nya sama dengan Px tambah Q. Di mana ini X plus 3, X min 1. Kita lihat nih, nyari sisanya, berarti kan kita mau cari P sama Q-nya ya. Cari S min 3-nya berapa, S1-nya berapa. Ingat, S min 3 itu kan sama dengan F min 3 kan? S1 sama dengan F1 kan? Berarti ini nilainya F min 3, nilainya min 1, S1 nilainya 7. Nah, berarti tinggal kita eliminasi nih. S min 3 itu berarti apa? Min 3P tambah Q. Min 3P tambah Q. Siapa ini? Nggak tahu, lihat namanya lah. Namanya, maaf ya, bentar iklan. Toko Alexa. Gitu. Siapa? Nggak tahu cari namanya tuh sayang. Soleha punya tante. Min 3P tambah Q, berarti nilainya F min 3, nilainya min 1. Ini berarti P tambah Q, nilainya F1 7. Eliminasi ya. Q-nya habis, min 4P sama dengan min 8, P-nya sama dengan 2. P
P-nya 2, Q-nya sama dengan 5 ya. P2, Q5. Berarti sisanya SX-nya adalah 2X tambah 5. Ini sisanya. Yang D ya. Bingung? Jadi masukinnya ke atas itu, Bu. Ulangi, jadi gini. Kita fokus ke pertanyaan dulu ya. Yang ditanya itu adalah yang bawah ini kan. Kalau misalkan suatu fungsi fx dibagi x kuadrat tambah 2x min 3, itu sisanya berapa? Nah, karena ini kan pembaginya dia bentuk kuadrat kan, bentuk kuadrat. Maka kalau pembaginya bentuk kuadrat, itu kan sisanya selisih 1 ya, dari pembaginya kan. Kalau di sini pembaginya x plus 3x min 1, maka nanti sisanya px tambah q. Berarti kita mau cari ini nih yang mau kita cari. Fokus ke sini dulu ya. Nah, kita butuh nilai P-nya berapa, sama nilai Q-nya itu berapa. Gimana cara nyari nilai P sama nilai Q-nya? Maka di sini kita masukin nih. Ya, di sini. S-3. Kenapa sih, Bu, ini harus difaktorin? Karena kan kemarin di teorema sisa itu, kita tahu gini ya, kalau fx dibagi x min a, maka sisanya sama dengan nilai fungsinya. A-nya sama dengan SA. Berarti kan kita harus tahu nih pembagiannya kalau dia yang cuma 1, x plus 3 sama x min 1. Jadi ini harus difaktorin. Nah, di sini kan x plus 3 nih. Berarti dia, nanti kita bisa hitung s min 3. Ya, kalau di sini min 3 kan berarti P kali min 3 tambah Q. Berarti di sini min 3P tambah Q. Ini belum tahu nih, misalkan nilainya belum tahu berapa. Terus kalau S1 berarti P tambah Q. Ya. Tujuan kita kan mau cari P sama Q doang kan, berapa nilai P-nya, berapa nilai Q-nya. Nah, kita udah tahu di sini min 3P tambah Q, P tambah Q. Berapa ini nilainya? Nah, kita harus balik lagi ke teorema sisa. Kalau nilai sisa itu sama dengan nilai fungsinya. Kan tadi FA sama dengan SA. Berarti S min 3 sama dengan F min 3. S1 sama dengan F1. Nah, F min 3-nya dapat dari mana? F min 3-nya dapat dari sini kan? Min 1. S1-nya dapat dari sini, F1. Jadi sebenarnya yang ini, ya. Oh, oke. Jadi yang ini nggak dipakai nggak apa-apa nih, karena kan dia cuma butuh F1 sama F min 3 ya. Gitu. Cuman dia F1 dapatnya dari yang atas. Maka satunya masukinnya ke sini, bukan ke sini. Ya. Terus F min 3-nya dapat dari yang bawah. Nilainya yang ini. Gitu. Yang ini nggak dihitung nggak apa-apa. Yang penting kamu dapat ini sama ini. Karena sebenarnya yang kita butuhin cuma nilai F min 3 sama F1-nya aja. Iya. Bagaimana yang lain? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Udah? Lanjut nomor 6 kalau sudah. Nomor 5 nggak bisa dikerjain ya, itu soalnya 2x min berapa saya nggak tahu tuh. Belum saya coba-coba juga sih. Oke, Bu. Oke, lanjut ya. Terakhir nomor 6 ya. Ya. Ini saya hapus. Kalian senang sekolah atau senang kayak gini di rumah? Sekolah, Bu. Di rumah, Bu. Sekolah, Bu. Di rumah, Bu. Di rumah gabut ya? Ulangan bisa nyontek. Enggak juga Bu. sih, Bu. Oh, ulangan bisa nyontek. Siapa itu yang nyaut? Frats. Oke, lanjut. Terakhir ya, nomor 6. Jika cukup banyak GX dibagi X min 1, sisa 3. Berarti bisa kita langsung simpulin ya, kalau G1 nilainya sama dengan 3. Artinya ini ya. Kan dia kalau dibagi X min 1, sisanya 3. Berarti artinya G1 nilainya 3 ya. Terus kalau GX dibagi X plus 1, sisanya 2. Artinya G min 1 itu nilainya 2. Sementara jika HX dibagi X min 1, berarti H1 itu nilainya 1. Dan kalau HX dibagi X plus 1, itu nilainya sisanya 2. Ya, jadi kalau kita terjemahin si kata-kata itu dalam bentuk matematika jadi kayak gini. Yang ini ngerti? Ada yang bingung? Enggak ya? Kan di teorema sisa, nilai sisa sama dengan nilai fungsinya. Ya. Yang ditanya itu adalah kalau misalkan fx
sama dengan GX dibagi HX. Pertanyaannya, sisa pembagian Fx oleh X kuadrat min 1. Ini sisanya apa? Sisanya sama dengan apa? Karena Fx pembaginya pangkat 2, maka sisanya udah pasti dia Px tambah Q ya. Ya enggak? Udah pasti bentuknya ini. Masalahnya P-nya berapa, Q-nya berapa. Oke, kita balik lagi. Nah, berarti kita cari S. Ini kan kalau difaktorin X plus 1, X min 1 ya. Berarti kita bisa cari pakai S min 1 dengan S1. S min 1 berarti min P tambah Q, S1 berarti P tambah Q. Nah, berapakah nilainya? Nilai S min 1 berapa? S min 1 itu sama dengan F min 1. Ya. Wah, F min 1 itu karena Fx sama dengan Gx per Hx, berarti F min 1 sama dengan G min 1 dibagi H min 1. G min 1-nya berapa? 2. H min 1-nya 2 juga, berarti nilainya 1. F1-nya berapa? F1 berarti G1 dibagi H1. G1-nya berapa? 3 per 1 sama dengan 3. Maka ini S min 1 nilainya sama dengan F min 1. Berarti nilainya 1. S1 sama dengan F1 nilainya 3. Kita eliminasi. Jadi min 2P sama dengan min 2, P-nya sama dengan min 1. P-nya sama dengan 1, Q-nya sama dengan berapa sih? 2 ya. Kan? Q-nya 2. Berarti nilai sisanya itu adalah 1X tambah 2. Maka ini sisanya. Gimana? Ini dapat ya. Ini kalau misalkan bingung, kamu bisa nulis S1-nya sama dengan F min 1. S1-nya sama dengan F1. Jadi nilai ini itu dapat dari F min 1. Nilai ini dapat dari nilai F1. F1 ini F1. Ayo, bagaimana? Mengerti? Ada yang Paham, Bu. mau ditanya? Alhamdulillah. Udahan. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Yang hadir tadi paling banyak 62 orang. Berarti ada banyak dong yang datang. Izati nanya, nomor 5 itu 2x min 1, Bu. Oh gitu ya. Di bukunya Izati ada ya? Atau udah coba dihitung? Itu kata Alan 2x min 1, Bu. Kenapa? Kata Alan 2x min 1, Bu. Oh, Dia. berarti Alan dari Bu Ati ya? Iya, boleh. Iya, Bu. Kalau misalkan 2x min 1, bisa dihitung. Bisa nggak hitungnya? Coba dulu deh, Bu. Ini udah belum? Kalau udah saya mau absen aja ya. Udahan ya, Bu? Ya udah, enggak saya mau absen dulu, jangan keluar dulu. Saya panggil namanya nyangkut ya. Tapi jangan asal-asal nyangkut. Saya mau ngecek dulu nih siapa yang nggak ada. Bentar. Kemarin yang... Saya duluan, Bu, ada absen. Ah, enggak, saya mau panggil aja. Saya mau lihat daftar aja. Ya udah, ntar ini saya off dulu. Masih nggak record ya. Saya absen duluan, Bu. Nggak mau, nggak Frel. Ya udah deh, ntar saya isi. Jangan kelas dulu bentar. Jadi sampai sini dulu ya.